Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Kita sedang mempelajari bab 8 dari Kiai Haji Aceng Zakaria Ulama Persatuan Islam. Bab 8 itu tabligh dari lokal ke nasional. Bagaimana pengalaman tabligh Ustadz Aceng dari kota hingga pelosok. Sudah dijelaskan sebelumnya sedikit bahwa Ustadz Aceng ini setelah lulus SD tidak langsung melanjutkan, tapi kemudian mengajar ya di kelas di rumah ayahnya sendiri, kemudian mengajar juga di salah satu madrasah di Madrasah Sukarasa sambil nyorok kepada ajengan Uyum. Baru kemudian 1973-an Ustadz Aceng 1960-an ya, 1961 lulus SD, kemudian 1973-an ke Pajagalan 1970-an. Kemudian Ustadz Aceng ini berdakwah mulai dari Garut, kemudian merambah ke kecamatan yang ada di Garut sampai ke luar Kabupaten Garut. Dakwahnya yang sederhana, kemudian terstruktur, sistematis, dan beberapa saksi hidup bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Aceng itu apa yang diamalkan, makanya mudah dicerna. Selanjutnya kata Ustadz Pepen, selain mubalik yang cerdas, A. Zakaria juga merupakan ulama yang rajin dan telaten dengan menulis. Pengalaman ceramahnya di berbagai tempat dan debat dengan berbagai kalangan ustadz lainnya senantiasa beliau catat dan didokumentasikan dalam bentuk buku. Salah satunya dalam kitab Al-Hidayah fi Masaila Fiqhiyah Muta'aridah. Jadi Al-Hidayah ini bukan sengaja membuat buku Ustadz Aceng, tapi kumpulan-kumpulan makalah Ustadz Aceng berdebat dengan beberapa pihak. Kan di dalamnya ada tentang kunut, diantaranya talaqud biniyat, itu dikumpulkan dalam satu buku. Dan metode Ustadz Aceng itu dalam menulis buku menjelaskan semua pendapat lalu menyimpulkan begitu. Meskipun buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 3 jilid ditambah 1 jilid tambahan, namun catatan perjalanan khutbah beliau tidak berhenti pada buku Al-Hidayah saja. Terakhir beliau masih menggarap buku Al-Fatawa, ya, ada buku Al-Fatawa baru 6 jilid yang juga masih berbicara tentang seputar permasalahan hukum dalam Islam dengan menggunakan metode tanya jawab. Selain karena ceramahnya yang mudah dipahami dan memiliki segudang karya tulis, A. Zakaria bagi sebagian kalangan dinilai sebagai figur ulama low profile, namun tegas dalam berargumen. Jauh sebelum beliau terpilih jadi ketua umum pimpinan pusat Persis 2015-2020, popularitasnya sudah banyak dikenal oleh khalayak jamaah Persis. Terlebih lagi jika sejak tahun 1983 ia sudah tercatat juga sebagai anggota Dewan Hizbah Persis. Selain itu, pemikiran-pemikiran beliau tuangkan dalam bukunya tidak hanya dikaji, dipelajari oleh kalangan jamaah Persis saja, tapi juga dibaca dan dipahami orang-orang di luar Persis, melintasi kota dan pulau. Salah seorang mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari daerah Jawa Barat pernah mengatakan di hadapan beliau, katanya, saya adalah murid goib Ustadz. Karena merasa heran, A. Zakaria pun bertanya kepada orang yang bersangkutan, apa maksudnya Anda murid goib saya? Ia pun menjawab, saya mengenal Ustadz lewat buku-buku Ustadz yang saya baca. Alhamdulillah, hari ini Allah mempertemukan kita di sini. Jadi banyak sekali buku Ustadz Aceng itu 100 lebih ya, 130 lebih. Itu banyak sekali yang membacanya di dalam ataupun di luar Persis.
Kisah di atas adalah sepenggal pengalaman yang diutarakan oleh orang yang membaca karya-karya Az-Zakaria, namun belum atau tidak pernah bertemu langsung dengan sang penulis. Tidak menutup kemungkinan masih banyak juga orang yang mengalami hal serupa, entah karena jarak yang sangat jauh sehingga tidak sempat bertemu Az-Zakaria, atau memang karena sama sekali tidak kenal dengan sang penulis. Namun kontribusi Az-Zakaria dalam hal ini tentu tidak bisa dianggap remeh. Apabila sebagian besar buku yang beliau tulis dijadikan referensi bahan pelajaran di rata-rata pesantren Persis, beberapa pemilik toko buku bahkan mengatakan bahwa buku-buku karya Az-Zakaria ini tidak hanya dicari oleh santri atau jamaah Persis saja, khususnya buku Nahwu Al-Muyassar. Nah, inilah akibat keuntungan menjadi penulis. Bagaimana ilmu bisa menyebar lebih luas dan lebih awet. Apa yang didengar bisa lupa, tapi apa yang ditulis abadi insya Allah. Maka kalian harus jadi penulis. Apa ilmu yang sudah diterima itu ditulis. Kita juga sudah mulai, minimal setiap pengajian itu makalah dikumpulkan. Termasuk kenapa kajian Kiai Haji Aceng Zakaria ini direkam melalui Instagram, karena kita sudah merasa usia terus bertambah, ya. Usia terus bertambah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah tiada, begitu. Karena beberapa kelebihan yang beliau miliki seperti disebutkan di atas, Az-Zakaria pun sering diundang untuk mengisi ceramah oleh beberapa komunitas di luar jamaah Persis. Di Garut sendiri, ceramah Az-Zakaria tidak hanya dilakukan di masjid atau majelis taklim sebagaimana biasanya, tetapi juga dilakukan di kantor-kantor instansi pemerintah dan BUMN. Di Payuna. Di masa kepemimpinan Bupati Garut namanya Toharudin Gani 1993-1998, Az-Zakaria secara khusus mengisi pengajian di Pendopo Garut dan juga apel pagi setiap Senin di halaman kantor Bupati. Selain ceramah, pengajian yang diinisiasi oleh mantan Bupati Garut ini pun biasanya diisi juga dengan sesi tanya jawab seputar permasalahan Islam dan yang lainnya. Jadi kan tidak semua ustadz ya bisa masuk ke instansi pemerintah dan BUMN. Nah, Ustadz Aceh ini padahal lulusan SD yang kemudian ngaji nyorok, yang kemudian sekolah di Pajagalan pun hanya 16 bulan mampu. Ini kuasa Allah ya, dan dibarengi oleh keuletan dan ketekunan Ustadz Aceh. Gayung bersambut, pengajian Az-Zakaria ini tidak berhenti di pendopo dan kantor bupati saja, tetapi juga menular kepada kantor pemerintah lainnya. Sebagaimana berdasarkan pengakuannya, Az-Zakaria juga sering diminta untuk mengisi pengajian di kantor dinas pendidikan, dinas perhubungan, dinas kesehatan, dan kantor-kantor dinas lainnya. Kemudian beliau juga mengisi pengajian di kantor PLN Garut, Pertamina, Korem, Polres, dan Polwil. Pengalaman mengisi pengajian di lingkungan kantor pemerintah dijalani oleh Az-Zakaria selama kurang lebih 15 tahun. Subhanallah. Di masa Anton Carlian menjadi Kapolwil Priangan 2008-2009 sempat diberikan program polisi santri yang tujuannya agar para anggota polisi bisa mengaji dan berdakwah, atau minimal mereka bisa menjadi imam sholat. Az-Zakaria termasuk di antara mubalik yang menjadi tutor dalam program tersebut yang dilaksanakan selama 2 minggu. Dan sebagai tanda penghormatan dari Kapolwil Priangan, Az-Zakaria dianugerahi gelar honoris polisi. Popularitas Az-Zakaria tidak hanya berhenti di Garut saja. Beberapa lembaga dan komunitas di Bandung mulai tertarik dengan tablignya Az-Zakaria. Selain mengisi pengajian, Az-Zakaria juga dijadwal untuk menjadi khotib Jumat seperti di Pesantren Persis Pajagalan Bandung, Masjid Salman ITB, Masjid Istiqomah di Jalan Citarum Bandung. Sama halnya seperti di Garut, di Bandung Az-Zakaria tidak hanya mengisi pengajian di kalangan jamaah Persis saja. Beberapa tempat yang sering beliau isi pengajian diantaranya adalah Gedung Sate, kantor PRN, kantor pajak, dan kantor-kantor instansi pemerintah lainnya.
Di antara undangan dari tempat-tempat di Bandung tersebut, pengalaman yang paling mengesankan bagi Aja Karya adalah sewaktu mengisi pengajian di Unisba. Unisba singkatan apa itu? Unisba, ya Farhan, Universitas Islam Bandung. Dalam acara silaturahmi yang dihadiri oleh rektor, para dosen dan keluarga besar Unisba tersebut, awalnya ia tidak menyanggupi. Alasannya Aja Karya merasa minder karena ia bukan lulusan sarjana dan tidak pernah kuliah di perguruan tinggi. Malu awalnya. Sementara yang dihadapi adalah orang-orang akademisi, para pejabat yang menjadi petinggi di kampus Islam ternama di Bandung. Karena panitia sudah sepakat tetap menginginkan Aja Karya yang mengisi pengajian, akhirnya beliau pun tetap mengisi acara tersebut. Setelah beres pengajian, Aja Karya mendapat apresiasi luar biasa dari orang-orang yang hadir saat itu. Meskipun menurutnya hanya seorang ustadz dari kampung, tapi materi yang ia sampaikan saat itu bisa dipahami dengan baik oleh hadirin yang notabene adalah para akademisi. Melihat tanggapan yang luar biasa ini, Rektor Unisba saat itu Profesor Jawad Dahlan 1996-2000 meminta Aja Karya untuk kembali mengisi pengajian. Kali ini Aja Karya diminta untuk mengisi ceramah di Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, disingkat APTISI, wilayah Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri 280 orang peserta yang terdiri dari para rektor dan ketua yayasan. Lagi-lagi awalnya Aja Karya tidak menyanggupi, tetapi karena Profesor Jawad memaksa, maka ia pun menyanggupinya. Jadi Ustaz Aceng berbicara di hadapan profesor dan doktor. Awalnya tidak sanggup, tapi kemudian menyanggupi karena desakan dari Profesor Jawad. Selain itu, Aja Karya juga pernah diminta oleh Ustadz Aam Amiruddin untuk mengisi pengajian di Bandung 1 bulan sekali, yang khusus dihadiri oleh para dokter. Jadi musaminya itu macam-macam gitu ya. Awalnya ia merasa berat memenuhi permintaan tersebut karena pesertanya adalah orang-orang cerdas, setingkat profesor yang juga doktor spesialis. Di antara mereka adalah Profesor Dr. Siti Aminah SPPD, Profesor Dr. Ponpon SPA, Profesor Dr. Abdurrahman SPA, Dr. Kun, dan para dokter spesialis lainnya. Sampai hari ini pengajian tersebut masih berjalan hampir 15 tahun lamanya yang bertempat di Jalan Egar Manah, Bandung. Aktivitas dakwah yang beliau geluti sangat luas. Selain aktif berdakwah di lingkungan persatuan Islam, Kiai Aceng tercatat sebagai instruktur tetap kursus kesejahteraan rohani KKR pengajian wanita Salman ITB Bandung, instruktur tetap pada training haji di berbagai instansi, penceramah rutin di Yayasan Madani Geologi ITB Bandung, pengisi rutin kuliah subuh di berbagai radio dan acara Cahaya Kalbu di TPRI Jabar Banten, serta berbagai aktivitas dakwah di tempat lainnya. Jadi Masya Allah gitu ya, kepiawaian, kecerdasan, keilmuan Ustaz Aceng itu menjadi berkah bagi kita semua. Ia pun pernah diundang untuk mengisi diskusi keindonesiaan dengan tema Masa Depan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia PPIM cabang Zagazik pada 21 September 2001 menjadi narasumber dalam acara seminar pelatihan metodologi pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh MUI Jawa Barat pada 31 Agustus 2001 dan menjadi pengisi acara semiloka nasional dengan tema menyongsong lahirnya KUHP Harapan Umat di Unisba Bandung. Dari pengalaman dan perjalanan tabligh Aja Karya ini tergambarkan bahwa pemahaman dan penguasaan ia terhadap ilmu-ilmu syariat bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Termasuk para akademisi sekalipun, orang-orang bisa memahami dan menerima untaian nasihat dalam ceramahnya Aja Karya, maka sejatinya mereka tidak melihat apa gelar akademik dan di mana tempat ia belajar. Meskipun Aja Karya sama sekali tidak pernah mengenyam bangku perguruan tinggi, tapi justru para pengurus perguruan tinggi sangat menghargai dan mengapresiasi kepakarannya dalam urusan Islam. Begitulah kira-kira salah satu bentuk penghargaan para cendekiawan terhadap keilmuan yang dimiliki oleh Aja Karya. Apa pelajaran bagi kita semua? Pelajaran untuk Pak Is, pelajaran untuk Farhan, pelajaran untuk Akyas, untuk Arsya dan teman-teman semua.
Jangan malas belajar. Jangan malas belajar. Kuasai setiap ilmu yang kita pelajari. Sebagaimana tahapannya yang pernah dikatakan oleh Ustaz Aceng dalam buku ini. Yang pertama baca. Baca itu sampai harus paham. Yang kedua hafalkan sampai hafal. Kemudian yang ketiga amalkan. Sampai sebelum disampaikan itu kita sudah mengamalkan. Kemudian yang keempat ajarkan. Insya Allah besok kita akan bahas bagaimana pengalaman debat Ustadz Aceh. Dari subuh ini kita belajar bahwa seorang Ustadz Aceh Zakaria yang tidak bergelar, tidak kuliah, tidak mengenyam pendidikan tinggi, tapi mampu didengar suaranya oleh para profesor, para doktor, para dosen, para rektor. Kenapa? Karena kemampuannya menguasai ilmu. Makanya kita harus rajin, kita harus semangat sampai ilmu apa yang sedang kita pelajari, kita kuasai hingga kemudian menjadi cahaya bagi orang lain. Arsya tahu di Palestina sedang apa? Tahu ya, di Palestina itu pembunuhan. Kita merasa sedih tidak ada kejadian di Palestina? Husna sedih tidak lihat saudara-saudara di Palestina dibunuh? Sedih. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pergi ke sana. Paling kalau Farhan pergi ke sana bagaimana? Mati konyol ya, karena kita tidak terlatih. Maka yang bisa kita lakukan adalah rajinlah belajar. Jadi kalau orang Palestina ingin belajar itu susah, kita mah bisa. Maka manfaatkan itu. Sungguh kupur terhadap nikmat Allah orang yang peduli terhadap Palestina tapi bermalas-malasan, itu sangat disayangkan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi cerita Ustadz Aceh ini. Besok kita akan membahas pengalaman debat Ustadz Aceh. Demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.